Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan Allah atau dinafaskan Allah secara menyeluruh dalam tulisan aslinya, tidak ada kesalahan. Diilhamkan Allah kata demi kata. Alkitab mengajarkan dan membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab dalam tulisan aslinya diilhamkan Allah dan adalah otoritas yang mutlak dalam semua hal yang berkenaan dengan iman dan praktek hidup orang Kristen. Saudara, apa peranan Alkitab di dalam hidup Anda? Apa pengaruh Alkitab bagi kehidupan Anda? Apakah Alkitab atau firman Tuhan menjadi bagian penting di dalam hidup Anda? Saudara, saat ini saya akan bicara tentang peranan Alkitab dalam kehidupan orang percaya. Di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan iman Kristen kita, apa peranan Alkitab di dalam hidup kita? Paulus berkata kepada Timotius, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci dan bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Kita bisa melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dan 1 Timotius pasal 4 ayat 13. Nah, saudara, Paulus mengingatkan peranan Alkitab dalam kehidupan orang percaya seperti yang diuraikan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 dan 1 Timotius pasal 4 ayat 13 adalah sebagai berikut. Pertama, Alkitab memberi hikmat atau menerangi hati dan pikiran untuk mengerti. Kalau kita belajar membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan teratur, kita akan semakin diberikan hikmat oleh Tuhan. Firman Tuhan itu akan menerangi hati dan pikiran kita untuk mengerti firman Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Alkitab menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita belajar firman Tuhan, kita akan menemukan keselamatan di sana. Sebab firman Tuhan memberitahu kepada kita begitu banyak tentang keselamatan. Dan itulah tujuan Allah untuk memberikan firman-Nya kepada manusia, supaya manusia itu tahu tentang keselamatan dan percaya kepada Dia, sehingga boleh memperoleh keselamatan itu oleh iman kepada Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, Alkitab bermanfaat untuk mengajar. Di dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan kehidupan yang mengajar orang lain. Mungkin dari kelompok kecil, dari dalam keluarga kita, atau anak-anak kita, atau sanak saudara kita, ya di gereja atau di dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita ajarkan kepada mereka? Dan Tuhan ingin supaya Alkitab itu ajarkan kepada orang lain. Dan Alkitab bermanfaat untuk mengajar. Kalau kita mengajar Alkitab dengan benar, dengan baik kepada orang lain, dan orang lain boleh terberkati dan boleh semakin bertumbuh imannya. Yang keempat, Alkitab juga menyatakan kesalahan. Nah, di dalam hidup ini tentu kita tidak sempurna. Ketika kita membaca Alkitab, terkadang kita akan banyak tahu tentang kelemahan dan kekurangan kita, sehingga kita boleh semakin hari semakin terlengkapi oleh firman Tuhan. Dan semakin kita banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, bukan supaya kita semakin menemukan kesalahan dan kekurangan orang lain, tetapi ketika kita membaca Alkitab, kita akan semakin menemukan. Kalau kita sungguh-sungguh belajar Alkitab, kita akan semakin menemukan dan semakin diberkati, bahkan kita akan semakin dibaharui kehidupan kita dari hari ke hari. Yang kelima, Alkitab juga bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Kehidupan kita tentu belumlah sempurna, dan di dalam dunia ini kita masih perlu memperbaiki kelakuan kita dari hari ke hari. Sebab di dalam dunia ini tentu ada begitu banyak kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita. Dan kalau kita semakin giat membaca, belajar tentang firman Tuhan, maka semakin hari kehidupan kita menyangkut karakter kita akan diperbaiki oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah sebagai pedoman di dalam kehidupan iman Kristen kita, dan kita berjalan bersama dengan Tuhan menurut firman-Nya, sehingga perilaku kita pun dibaharui
sehingga perilaku kehidupan kita yang kita jalani di dalam hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Yang keenam, Alkitab itu bermanfaat untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Saudara dan saya mengerti kebenaran melalui Alkitab, karena di dalam Alkitab ada begitu banyak kebenaran yang banyak orang tidak ketahui. Di dalam Alkitab ada begitu banyak kebenaran yang seringkali juga diabaikan. Itulah sebabnya semakin kita belajar, semakin kita memahami, mendalami Alkitab, kita akan dididik di dalam kebenaran, sehingga hidup kita boleh benar sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketujuh, Alkitab bermanfaat untuk membangun dan memperlengkapi kehidupan kita sebagai orang percaya untuk melakukan pekerjaan baik. Tentu Allah memiliki tujuan yang mulia di dalam kehidupan manusia, yaitu supaya manusia melakukan pekerjaan yang baik, melakukan apa yang benar untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan, biarlah Alkitab menjadi pedoman dan menjadi sesuatu yang berharga, menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam segmen ini saya akan membahas lebih dalam lagi mengenai Alkitab. Dan saudara boleh perhatikan, melihat ada beberapa pelajaran-pelajaran yang penting yang menyangkut tentang kebenaran firman Tuhan atau Alkitab, supaya kita boleh semakin mengerti, iman kita semakin diteguhkan, dan kita semakin hari semakin giat dan semakin rindu untuk belajar Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah yang ditujukan kepada manusia, supaya manusia mengetahui Allah, supaya manusia mengenal Allah semakin dalam. Dan semakin kita mengenal Allah, maka kita akan semakin kagum dengan perbuatan-perbuatannya, dan iman kita semakin teguh di dalam Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab dalam tulisan aslinya diilhamkan Allah dan adalah otoritas yang mutlak dalam semua hal yang berkenaan dengan iman dan praktik hidup orang Kristen. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan ayat 17, kemudian juga di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-21, di sana ada satu penjelasan tentang Alkitab itu sendiri. Nah, sebentar kita akan lihat. Saudara, Alkitab firman Allah, standar atau otoritas kehidupan orang percaya. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17, di sana dikatakan firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itu definisi pertama. Kemudian di dalam 2 Petrus 1 ayat 21, firman Tuhan berkata bahwa sebab tidak pernah membuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Di sini kita bisa melihat bahwa Alkitab itu ditulis bukan berdasarkan pemikiran manusia, tetapi berdasarkan dorongan daripada Roh Kudus. Kemudian orang-orang itu menulis berdasarkan dorongan daripada Roh Kudus dan berbicara atas nama Allah. Kita lihat pengertian kata Alkitab. Dalam bahasa Inggris itu disebut Bible. Kata tersebut berasal dari kata bahasa Yunani Biblos, yang artinya buku atau kitab. Bentuk jamak buku-buku atau kitab-kitab. Nah, Alkitab adalah kumpulan kitab yang terdiri dari 66 kitab yang diproses melalui kanonisasi. Ya, kanonisasi dari kata kanon artinya standar atau norma atau peraturan. Jadi Alkitab adalah tulisan yang memenuhi standar. Ada beberapa kelompok pandangan yang menolak Alkitab adalah firman Allah. Kelompok yang pertama yaitu kelompok skeptik atau agnostik. Mereka menolak dan bahkan mencemooh Alkitab.
Mereka beranggapan Alkitab itu bukanlah firman Allah. Kelompok yang kedua adalah kelompok liberalisme. Liberalisme mengajarkan bahwa Alkitab bukan seluruhnya firman Allah, tetapi Alkitab berisi firman Allah dan sebagian hanyalah tulisan karya manusia saja. Kemudian yang ketiga adalah kelompok neo-ortodoks, mengajarkan bahwa kata-kata Alkitab menjadi firman Allah jikalau Allah menggunakannya untuk menghadapi manusia. Dan pada saat manusia mengerti kata-kata Alkitab itu menjadi firman Allah baginya, jadi Alkitab bukan firman Allah tetapi dapat menjadi firman Allah. Nah, itu tadi pandangan yang menolak bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Nah, berikut kita lihat Alkitab adalah firman Allah. Pandangan yang benar, Alkitab itu adalah firman Allah. Pertama, Alkitab ditulis atas ilham atau inspirasi Allah. Alkitab itu diilhamkan secara verbal, kata demi kata secara lengkap. Ya, perhatikan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, di sana dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi Alkitab itu, kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, perhatikan di dalam 2 Petrus 1 ayat 21, di sana sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi, Alkitab itu bukan hanya sekedar tulisan manusia saja, tetapi apa yang ada di dalam Alkitab itu adalah firman Allah yang meskipun ditulis oleh manusia, tetapi berdasarkan dorongan Roh Kudus. Dan para penulis-penulis kitab itu, mereka menulis atau berbicara bukan atas nama diri mereka sendiri atau berdasarkan pikiran mereka sendiri, tetapi mereka berbicara atas nama Allah. Nah, kata demi kata ditulis, dinafaskan Allah atau berdasarkan dorongan daripada Roh Kudus. Saudara, Allah yang menuntun manusia untuk menulis dalam bahasa manusia dan dimengerti oleh manusia itu sendiri. Kemudian Alkitab mengajarkan dan membuktikan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Jadi sangat luar biasa ya, bahwa Alkitab itu sendiri dapat membuktikan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Yang keenam, di sana dikatakan Alkitab terdiri dari 66 kitab yang ditulis oleh kurang lebih 40 orang yang berasal dari berbagai golongan masyarakat. Ini luar biasa, saudara. Tingkat pendidikan mereka yang berbeda, status sosial mereka yang berbeda, dan tentu ekonomi mereka yang berbeda. Nah, dalam situasi yang berbeda, serta kebanyakan tidak saling mengenal. Di antara mereka ada raja seperti Daud, Salomo, dan lain-lain. Ada perdana menteri, ada seniman, ada filsuf, ada dokter seperti Lukas, ya, ada nelayan seperti Petrus, ya, ada petani, peternak, dan sebagainya. Mereka memiliki profesi yang berbeda-beda. Kemudian ditulis dalam 3 bahasa, yakni Ibrani, Aramik, dan Yunani. Dalam jangka waktu perampungan penulisan kurang lebih 1600 tahun. Ke-66 kitab tersebut merupakan satu kesatuan, di mana satu tema pokok yang sama dari semua tulisan itu ialah tentang penebusan melalui Kristus. Ini luar biasanya Alkitab. Sekalipun para penulis yang tidak hidup di zaman yang sama, sekalipun para penulis memiliki latar belakang status sosial yang berbeda,
tetapi ada satu benang merah yang mempersatukan, yaitu bicara tentang Kristus. Kalau di dalam perjanjian lama itu bicara tentang Kristus yang akan datang. Kalau di dalam kitab Injil menceritakan tentang di dalam waktu Kristus ada di dalam dunia. Kemudian di dalam Kisah Rasul, di dalam kitab-kitab selanjutnya, di situ menceritakan tentang Kristus yang sudah pernah datang. Nah, saudara, dalam sesi ini Alkitab mengajarkan dan membuktikan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Pertama, misalnya pernyataan-pernyataan kepada Musa. Allah memerintahkan untuk menulis kitab. Dalam Keluaran pasal 17 ayat 14, firman Tuhan berkata, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Nah, saudara, kita lihat bahwa apa yang dituliskan di dalam Keluaran pasal 17 ayat 14 ini adalah salah satu bukti bahwa Allah memerintahkan kepada Musa untuk menulis kitab yang ada di dalam kitab Taurat, misalnya dalam Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di sana apa yang ditulis oleh Musa itu bukan berdasarkan pikiran ataupun keinginan daripada Musa, tetapi berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah, berikan pikiran Allah itu kepada Musa. Kemudian dalam Keluaran pasal 34 ayat 27, di sana juga dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Nah, kita lihat di sini bahwa Allah memerintahkan kepada Musa. Ya, lagi-lagi seperti apa yang dikatakan tadi di dalam Keluaran 17 ayat 14. Nah, di dalam Keluaran 34 ayat 27 ini juga Allah memberikan perintah kepada Musa. Ya, kalau di dalam teksnya di situ dikatakan tuliskanlah, di situ ada kata perintah kepada Musa untuk menulis apa yang difirmankan Allah itu kepada Musa dan ditujukan kepada bangsa Israel, kepada umat manusia. Nah, saudara, 2 Petrus 1 ayat 21 juga mengatakan bahwa sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Kembali bahwa apa yang dituliskan oleh para penulis itu bukan berdasarkan pemikiran mereka sendiri, tetapi berdasarkan dorongan daripada Roh Kudus, dan mereka berbicara atau menulis atas nama Allah. Kemudian yang kedua, para penulis Alkitab berkemampuan dan dijamin serta dipercayai dapat memberi kesaksian dan mengajar kebenaran ilahi karena mereka adalah saksi-saksi mata. Misalnya di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 32, di sana dikatakan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kisah Rasul ini adalah kitab yang ditulis oleh Lukas, dan kita lihat di sana bahwa Lukas sendiri adalah saksi mata bagaimana Lukas pernah bertemu dengan Yesus, pernah hidup bersama-sama dengan Yesus, dan Lukas itu adalah murid daripada Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita melihat ke kitab-kitab ini ditulis, jadi ada kesinambungan antara Allah itu sendiri, ya, Yesus Kristus, dan sang penulis, yang dimana mereka memiliki satu hubungan yang begitu erat, bahkan mereka sebagai saksi mata. Nah, Ibrani pasal 1 ayat 1 juga mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi Allah, ya, zaman dahulu Allah itu berbicara melalui perantaraan para nabi misalnya. Jadi ini kita bisa melihat bahwa benarlah tentang Alkitab apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa
Ya, Allah sendiri memberikan firman atau Allah berbicara kepada umat kepunyaannya melalui perantaraan, yaitu para nabi. Nah, saudara, di dalam bagian selanjutnya kita lihat di sana dari sudut pandang ilmu pengetahuan membuktikan bahwa Alkitab itu benar adalah firman Allah. Ya, Galileo misalnya, dia seorang ilmuwan yang mengadakan penyelidikan dan menyimpulkan bahwa bumi ini bentuknya adalah bulat. Columbus ya pada abad ke-15 mengadakan perjalanan laut mengelilingi dunia dan membuktikan bahwa bumi ini benar bulat. Tetapi jauh sebelum kedua tokoh tersebut menyatakan demikian, Alkitab jauh sebelumnya sudah mengatakan bahwa bumi ini bulat. Misalnya di dalam Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, "Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang meletakkan di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman." Nah, saudara, di dalam Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22, dibanding dengan waktu kehidupan Galileo dan Columbus, Yesaya jauh sebelumnya sudah ada dan menulis kitab Yesaya ini. Dan jauh sebelumnya Alkitab sudah mengatakan bahwa bumi ini bulat. Nah, saudara, jadi kita bisa melihat dari segi ilmu pengetahuan, bisa membuktikan bahwa Alkitab itu adalah benar-benar firman Allah. Nah, kemudian ada juga penemuan purbakala, akan bukti-bukti peninggalan sejarah sebagaimana tercantum dalam Alkitab, dan penemuan naskah-naskah kuno Alkitab, seperti penemuan yang tidak dengan sengaja seorang pengembala berkebangsaan Arab yang menemukan gulungan-gulungan naskah kuno di Gua Qumran dari tepi Laut Mati yang dikenal dengan The Dead Sea Scrolls, membuktikan bahwa Alkitab benar. Alkitab adalah firman Allah. Saudara bisa temukan itu di Google. Ya, ada begitu banyak di internet materi-materi sejarah mengenai Laut Mati atau gulungan-gulungan kitab yang ditemukan di Gua Qumran. Itu ada di dalam sejarah dunia. Dan saudara, kembali lagi bahwa melalui penemuan-penemuan, melalui sejarah-sejarah, Alkitab terbukti bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Saudara, sekarang kita melihat tentang pembagian Alkitab. Dahulunya, kitab-kitab dalam naskah kuno Alkitab adalah merupakan bentuk susunan satu cerita, tidak dalam pembagian pasal-pasal dan ayat-ayat seperti sekarang ini. Kalau kita melihat Alkitab kita seperti sekarang ini sudah ada pasal-pasalnya dan sudah ada pembagian-pembagian ayat yang ada di dalam pasal-pasal yang ada di dalam Alkitab. Nah, pembagian ke dalam pasal-pasal nanti dilaksanakan pada tahun 1226 oleh Archbishop dari Canterbury, Stephen Langton, yang semula sudah dipikirkan oleh Kardinal Santo. Nah, pembagian pasal-pasal tersebut yakni seperti yang ada pada Alkitab kita sekarang, berjumlah 1189 pasal yang terdiri dari 929 pasal dalam Perjanjian Lama dan 260 pasal di dalam Perjanjian Baru. Nah, pembagian ayat-ayat dilaksanakan oleh Sir Robert Stephen dan kemudian dicetak terbitkan oleh Percetakan Alkitab Genewa Bible pada tahun 1560 dan merupakan Alkitab pertama yang sudah memakai ayat-ayat. Nah, pembagian Alkitab menurut kitab-kitab Alkitab merupakan kumpulan kitab-kitab yang berjumlah 66 kitab dan merupakan suatu kesatuan yang secara umum dibagi dalam dua bagian besar, yakni Perjanjian Lama
dan Perjanjian Baru. Kita lihat di dalam Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Kitab-kitab hukum atau Pentatuk. Kitab-kitab hukum ini disebut juga kitab-kitab Musa, sebab menurut tradisi kitab-kitab tersebut ditulis oleh Nabi Musa dan berjumlah 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, isi ringkas kitab-kitab ini adalah kitab Kejadian meliputi suatu masa yang panjang, mulai masa penciptaan dan berakhir dengan berdirinya umat pilihan Allah di Mesir. Kenyataan-kenyataan yang penting dalam kitab Kejadian adalah tentang kejatuhan manusia dan janji penebusan Allah dan panggilan terhadap umat pilihan Allah. Kitab hukum yang lainnya berisikan hukum-hukum dari bangsa Ibrani atau bangsa Israel dan berita tentang perjalanan dari Mesir ke negeri perjanjian. Dalam Perjanjian Lama ini, selanjutnya adalah kitab-kitab sejarah. Kitab-kitab yang masuk kelompok ini terdiri dari 12 kitab sebagai berikut. Ada kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Ester. Nah, isi ringkas ke-12 kitab sejarah ini menceritakan tentang penaklukan negeri Kanaan, pemerintahan oleh para hakim, kebangunan dan kejatuhan kerajaan Israel, serta kembalinya umat Yahudi atau Israel ke Yerusalem. Selanjutnya adalah kitab syair. Kitab-kitab yang masuk kelompok ini ada 5 kitab, yaitu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Nah, isi kitab-kitab ini terutama nyanyian-nyanyian pujian, nyanyian ratapan, nasihat, dan kata-kata bijak. Kemudian kitab-kitab Nabi besar. Kitab-kitab yang masuk dalam kelompok ini terdiri dari 5 kitab, yaitu Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, dan Daniel. Penulis-penulisnya adalah para nabi seperti Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel yang hidup selama masa-masa terakhir dari sejarah Yerusalem. Allah memberikan nabi-nabi ini untuk memperingatkan manusia, khususnya bangsa Israel, terhadap kehancuran. Beberapa tulisan kitab tersebut adalah berbicara tentang keadaan yang menyedihkan dari Yerusalem dan masa penawanan umat Israel. Selebihnya merupakan nubuatan. Kemudian kitab nabi-nabi kecil. Kitab nabi-nabi kecil terdiri dari 12 kitab, yaitu Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Nabi-nabi penulis kitab-kitab ini hampir semua hidup selama masa penawanan dan kembalinya Israel ke Yerusalem. Banyak di antara mereka menulis dan bernubuat tentang Mesias yang akan datang. Nah, Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, kitab-kitab riwayat hidup. Kitab-kitab yang masuk kelompok ini umumnya dikenal sebagai kitab-kitab Injil yang masing-masing menyatakan tentang kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus. Kitab-kitab tersebut adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kitab Matius, Markus, Lukas disebut juga sebagai kitab sinoptik, sebab kitab-kitab tersebut banyak memuat atau menulis peristiwa-peristiwa yang sama akan kehidupan dan pelayanan daripada Tuhan Yesus. Tema umum pokok masing-masing kitab seperti kitab Matius, temanya adalah Yesus Kristus Raja orang Yahudi dan Mesias. Kitab Markus, Yesus Kristus adalah hamba dan Tuhan. Kitab Lukas, Yesus Kristus adalah anak manusia. Kitab Yohanes, Yesus Kristus adalah anak Allah dan anak manusia. Nah, kemudian di dalam kitab sejarah
Di dalam Perjanjian Baru, kitab yang masuk kelompok ini adalah kitab para rasul. Kitab ini menceritakan permulaan sejarah pergerakan Kristen dan mengenai kehidupan dan pelayanan Rasul Paulus. Menurut tradisi kitab ini ditulis oleh Lukas. Kita bisa melihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 dan juga ada di dalam Lukas 1 ayat 1. Di sana ada satu kesamaan yang lebih merujuk pada penulis, yaitu Lukas. Nah, kemudian kitab-kitab tulisan Rasul Paulus. Kitab-kitab tulisan Rasul Paulus ini disebut juga sebagai surat-surat kiriman Rasul Paulus. Surat-surat ini berisikan nasihat, pengembalaan, pengajaran, teguran, dan petunjuk tentang kehidupan Kristen yang ditujukan kepada pribadi-pribadi dan sidang-sidang jemaat. Dalam Perjanjian Baru, ke-13 surat Rasul Paulus terdiri dari kitab Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon. Nah, di dalam Perjanjian Baru juga ada juga kitab-kitab tulisan umum. Kitab-kitab ini disebut juga surat-surat umum yang berisi nasihat dan pengajaran. Kitab-kitab atau surat-surat yang masuk kelompok ini terdiri dari 8 kitab atau surat, yakni Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Yudas. Penulis atau pengirim surat ini sesuai dengan nama masing-masing surat tersebut, kecuali surat Ibrani yang penulisnya tidak diketahui dengan pasti. Kemudian ada kitab nubuatan. Kitab nubuatan ini hanya terdiri dari satu buah kitab, yakni kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes ketika ia berada pada pembuangan di Pulau Patmos. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 9. Kitab ini memuat cerita mengenai hal-hal yang akan terjadi kemudian atau eskatologi, dan merupakan kitab yang terakhir di dalam Alkitab. Nah, saudara, Alkitab adalah firman Allah. Kita mengimani dan mengamini bahwa Alkitab adalah firman Allah dan standar kehidupan orang percaya. Bertekunlah dalam membaca kitab suci atau Alkitab, dan kiranya dapat menjadi pelaku-pelaku firman dengan tepat dan benar. Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25, 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Demikianlah penjelasan singkat tentang Alkitab. Kiranya saudara boleh diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.